Di timur Pulau Bali, terletak sebuah desa tua bernama Girah, yang pada masa itu dikelilingi hutan lebat dan sungai-sungai kecil yang mengalir deras dari kaki gunung. Jangan pernah menganggap remeh kekuatan kegelapan. Dulu, desa ini dikenal sebagai tempat yang penuh berkah. Sawah-sawah menghijau, buah-buahan tumbuh lebat, dan suara tawa anak-anak senantiasa. Anda mau melihat cerita serem di Bali atau mengunjungi Bali, hubungi kami lewat WhatsApp. Linknya ada di bawah di deskripsi video. Ini suasana desa, sangat bagus belajar ilmu hitam. Jangan pernah menganggap remeh kekuatan kegelapan. Jangan bicara soal dia, apalagi tentang ilmu hitam calon arang. Biasa bergema di antara rumah-rumah beratap alang-alang. Orang-orang hidup rukun, bergotong royong, dan selalu mengadakan upacara untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa. Tapi semuanya berubah sejak calon arang murka. Jangan bicara soal dia, apalagi tentang ilmu hitam calon arang. Angin malam kini tak hanya dingin, tapi menggigit seperti menyimpan kutukan. Langit kelabu menggantung siang dan malam, seolah matahari pun enggan menyinari desa itu. Hujan datang tanpa henti. Petir menyambar tanpa ampun, menyulut ketakutan di dada siapapun yang mendengarnya. Tanaman menguning sebelum waktunya, buah-buahan membusuk di pohon, dan padi ambruk diterjang badai meski belum waktunya panen. Lebih mengerikan lagi, hewan ternak mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Ayam ditemukan dengan leher terputar, anjing menggonggong ke arah kegelapan lalu tiba-tiba diam untuk selamanya. Penduduk mulai kehilangan harapan. Desas-desus menyebar dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani menyebut nama itu dengan suara lantang. Tapi semua tahu siapa yang mereka maksud. Calon arang, sang janda tua yang tinggal di ujung utara desa. Tepat di bawah pohon beringin besar yang dianggap angker sejak dulu. Ia tinggal di gubuk tua bersama putrinya, Ratna Manggali. Warga selalu merasa ada yang aneh dari keduanya. Gubuk mereka tak pernah dijamah oleh panas siang atau hujan malam. Seolah alam sendiri enggan menyentuh tempat itu. Banyak yang mengaku melihat cahaya aneh di atas rumah calon arang saat malam tiba. Ada yang bilang ia bisa berubah wujud menjadi anjing hitam, atau bahkan burung gagak besar yang terbang di atas pura saat upacara. Anak-anak dilarang lewat di dekat rumahnya. Orang dewasa menghindar, pura-pura tak melihat jika berpapasan dengannya di pasar. Tapi siapa yang bisa menahan kekuatan orang yang telah menyatu dengan kekuatan gelap? Ketika kematian misterius mulai menyebar di desa, anak-anak terserang demam tinggi dan tak bangun lagi. Para petani ditemukan tak bernyawa di sawah dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Ketakutan menjadi teror kolektif. Para pendeta pun merasa tak berdaya. Mantra dan upacara pembersihan tidak mampu menghentikan wabah. Semua tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini kutukan, dan mereka tahu siapa pengirimnya. Di dalam gubuk yang diterangi cahaya minyak kelapa, duduklah calon arang. Wajahnya redup di bawah cahaya remang. Matanya menatap tajam ke sebuah kitab tua berlapis lontar, diikat dengan benang hitam dan merah. Itulah lontar Pangiwa, kitab ilmu hitam warisan leluhur. Dalam lontar itu tertulis rahasia gaib untuk memanggil Leak, makhluk dunia bawah yang tunduk pada kehendak sang pemilik ilmu. Calon arang bukan sembarang wanita. Ia dulunya dikenal sebagai Balian Sakti, penyembuh yang mampu menenangkan roh gentayangan dan menyembuhkan orang kerasukan. Tapi sejak suaminya meninggal dan masyarakat mulai menjauhinya karena rumor dan prasangka, hatinya membatu. Ia merasa dikhianati oleh manusia, dan akhirnya berpaling kepada kekuatan yang lebih jujur, kegelapan. Sambil membaca mantra pelan-pelan, suara calon arang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Asap dupa membumbung, mengelilinginya dalam kabut tipis. Tubuhnya perlahan memudar dalam kegelapan. Hanya mata yang masih menyala. Ia tidak hanya membaca, ia sedang memanggil. Dari celah kayu lantai rumahnya, muncullah makhluk-makhluk kecil seperti bayangan. Mereka tak bersuara, tapi tunduk.
Calon Arang tersenyum dingin. Ini kekuatan sejatinya. Ini harga dari penderitaan dan kesendirian. Putrinya, Ratna Manggali, duduk tak jauh. Wajahnya cantik, tapi muram. Ia lelah hidup dalam bayang-bayang ibunya. Banyak pemuda mengaguminya, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Siapa yang mau menjadi menantu janda leak? Ia tahu ibunya kecewa, marah, dan menyalahkan dunia. Tapi Ratna sendiri merasa terkurung dalam takdir yang bukan miliknya. Calon Arang menutup lontar itu dengan keras. Ia bangkit berdiri dan menatap langit melalui celah atap. Kalau mereka menolak anakku, bisiknya, maka biar mereka merasakan penolakan yang lebih kejam. Aku akan ambil kehidupan mereka satu persatu. Malam itu, langit girah menangis. Tapi air hujan tak lagi membersihkan tanah. Ia hanya membawa lebih banyak kematian. Malam semakin dalam, kabut turun begitu tebal hingga suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh desir angin yang menyusup lewat sela-sela bambu. Di tengah pelataran rumahnya yang penuh simbol-simbol pemujaan gelap, Calon Arang menggelar sesaji di atas tapakan, sebuah batu datar yang ia anggap sakral, tempat ia biasa bermeditasi dan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Ia duduk bersila, tubuhnya hanya dibalut kain hitam, rambut tergerai sampai tanah. Dan di hadapannya nyala api kecil dari tempurung kelapa yang dibakar dengan minyak kemiri. Di sekelilingnya, rangkaian bunga Kamboja putih yang telah menghitam, darah ayam hitam segar di dalam tempurung, dan potongan-potongan boneka manusia dari jerami. Itu bukan hiasan, itu bagian dari ritual. Tapi yang paling menakutkan adalah lontar tua yang ia buka perlahan. Jemarinya bergetar bukan karena lemah, tapi karena energi gelap yang merayap keluar dari halaman-halaman kitab itu. Ia menggumam dalam bahasa kuno yang hanya dikenal oleh para pemuja jalan kiri. Mantra itu bukan sekadar puisi spiritual. Itu adalah doa kebencian. Doa yang memanggil makhluk bawah tanah, roh penasaran, dan para leak yang telah mengikat perjanjian dengannya. Matanya mulai terbalik, nafasnya mendengus seperti binatang, lidahnya bergetar dengan cepat, mengeluarkan bunyi-bunyi tak manusiawi. Roga buana nyebrang alit. Ring awak ulih tan matemu. Ngelaksana yang kutukan kawisesan. Ring sekancan kang prasida nyenyamah anak titiang. Kalimat itu berarti, biarlah roh-roh pengembara menyusup ke dalam tubuh siapa saja yang menolak nasib putriku. Biar mereka tak menemukan kedamaian, sebagaimana aku tak menemukannya dalam hidupku. Tak jauh dari sana, Ratna Manggali mendengarnya. Ia duduk di pojok ruangan, tangan memeluk lutut, mata terpejam rapat. Ia tahu ibunya telah tenggelam terlalu dalam dunia yang tak bisa disentuh cahaya. Tapi ia tak mampu menghentikannya. Ia terlalu takut. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Api kecil di tempurung membesar, menyala biru. Asapnya memutar dan naik seperti pusaran. Dari tengah pusaran itu muncul bayangan. Mata merah menyala, wajah tak berbentuk. Suara tawa pelan yang seperti dicungkil dari rahim bumi. Para leak telah datang. Mereka tunduk di hadapan Calon Arang. Ia berdiri dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Sebarkan kematian. Tunjukkan pada mereka apa artinya menolak darahku. Dan malam itu, semua yang ia ucapkan, menjadi nyata. Hari-hari setelah malam itu menjadi lembaran kelam dalam sejarah desa Girah. Tanpa aba-aba, udara terasa berat. Seperti mengandung racun yang tak terlihat. Orang-orang bangun dengan tubuh lemas. Dan dalam hitungan jam, banyak dari mereka tersungkur tanpa sebab. Tak ada demam, tak ada luka. Tapi tubuh mereka seperti kehilangan nyawa perlahan-lahan. Seperti batang pohon yang lapuk dari dalam. Penduduk menyebutnya gering tapa ujar. Penyakit tanpa kata, tanpa suara. Anak-anak yang biasanya berlarian kini meringkuk di pelukan ibu mereka. Tubuh mereka dingin seperti batu. Laki-laki dewasa ditemukan tergeletak di sawah dengan wajah menghadap langit. Mata terbuka tanpa nyawa. Seolah memohon ampun kepada alam yang telah menolaknya. Bahkan sapi dan ayam tidak luput. Mereka mati dalam posisi aneh. Mulut terbuka dan mata membiru. Desa berubah jadi tempat kematian. Di Balai Banjar, para tetua desa berkumpul. Mereka memanggil para pinandita dan balian. Berharap doa dan sesaji dapat memulihkan keadaan. Tapi malam demi malam, tak ada perubahan.
Bahkan seorang pemangku yang berani melakukan persembahyangan malam di pura dalam ditemukan esok paginya dengan tubuh kaku dan luka bakar aneh di dadanya. Tanda yang tidak dikenal dalam dunia medis maupun spiritual. Semua ini terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Para tetua mulai sadar. Ini bukan ulah roh biasa. Ini adalah kutukan. Kutukan yang datang dari seseorang yang sangat berkuasa dalam dunia hitam. Dan tak perlu berpikir lama untuk menyebut namanya. Calon Arang. Tapi siapa yang berani menantang? Bahkan menyebut namanya pun menjadi tabu. Mereka yang berani berkata lantang. Besoknya jatuh sakit atau kehilangan anggota keluarga. Ketakutan berubah jadi keputusasaan. Anak-anak tak berani bermain. Ibu-ibu tidur sambil memeluk anak. Takut mereka akan pergi dalam tidur. Lelaki mulai meninggalkan desa. Mencari tempat yang lebih aman. Beberapa mencoba membakar rumah calon arang diam-diam. Tapi malam itu, angin berputar aneh. Api padam sendiri. Dan pagi harinya mereka yang ikut serta ditemukan tewas satu persatu dengan wajah membiru dan tangan terlipat seperti berdoa. Desa Girah kini seperti hidup dalam satu napas terakhir. Segalanya tampak menunggu sesuatu, entah keajaiban, atau kehancuran total. Di istana kerajaan Kahuripan, di balik dinding batu pualam yang menjulang dan taman-taman yang dipenuhi teratai, Raja Airlangga duduk di atas singgasananya yang berlapis ukiran emas. Meski tubuhnya berselimut kain kebesaran, matanya yang tajam menembus segala kedamaian semu. Laporan-laporan dari seluruh penjuru kerajaan telah menumpuk di hadapannya. Namun hari itu, satu laporan membuatnya berdiri dari duduknya. Sesuatu yang tak biasa bagi seorang raja yang terkenal tenang. Desa Girah. Didera kutukan. Gumamnya. Suara dalam dan bergetar. Seorang utusan dari timur baru saja tiba. Lusuh dan lelah. Di wajahnya tergurat rasa takut yang bukan hanya karena perjalanan jauh. Tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Lebih gaib. Ia membawa kabar tentang kematian massal. Penyakit tanpa wujud. Ternak yang mati. Dan para pendeta yang tak mampu berbuat apa-apa. Yang mulia. Ucap sang utusan sambil bersujud. Mereka bilang. Semua ini karena seorang janda sakti. Calon Arang. Ia bukan manusia biasa. Ia menyatu dengan kekuatan alam gelap. Airlangga mengerutkan dahi. Nama itu bukan asing. Ia pernah mendengar tentang seorang perempuan dari timur. Yang dulunya Balian. Namun kemudian menghilang dari catatan para rohaniwan. Banyak menganggapnya telah mati. Tapi kini ia kembali. Dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Sang raja menoleh pada penasehat spiritualnya yang tertua. Seorang resi bijak bernama Empu Kanwa. Apa yang harus kulakukan? Tanya Airlangga. Ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah kehancuran jiwa rakyatku. Empu Kanwa menjawab dengan tenang. Yang mulia. Jika ini adalah kekuatan ilmu hitam. Maka tidak cukup hanya dengan pedang dan panah. Kita membutuhkan seseorang yang memahami dunia itu. Dan bisa mengimbanginya dengan terang. Airlangga terdiam. Ia tahu siapa yang harus ia panggil. Hanya ada satu nama yang mampu berhadapan langsung dengan energi sekuat itu tanpa kehilangan jiwanya. Empu Barada. Resi agung dari Lemah Tulis. Seorang pertapa yang hidup jauh dari istana. Tetapi dihormati oleh para dewa dan manusia. Tanpa menunda, Airlangga mengutus pasukan kecil untuk menjemput Barada. Ia memerintahkan mereka agar tidak kembali tanpa sang resi. Bahkan jika harus menunggu berhari-hari. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita hidup dalam ketakutan lebih lama, katanya. Sementara itu, jauh di timur, desa Girah tenggelam semakin dalam ke jurang penderitaan. Seolah segala keheningan langit pun menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar akan segera datang. Perang antara terang dan gelap sedang disiapkan. Tapi ini bukan perang biasa. Ini perang antara dendam dan kebijaksanaan. Antara seorang janda yang ditolak dunia. Dan seorang resi yang telah melampaui dunia.